Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur kepadanya atas karunia umur yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang masih Allah karuniakan atas kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafaqquh fid din, mempelajari agama-agama Allah Subhanahu wa taala di media yang kita cintai ini, Ruas TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan karunia dan keberkahan kepada pengelolanya insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang orang-orang terbaik di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah sesuatu kebetulan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup bersama dengan Rasulullah, tetapi mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan dan menjadi generasi terbaik, generasi yang dididik langsung oleh sang guru khairu khalqillah, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu sosok penting dalam sejarah umat Islam, sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ayah beliau, Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad, Zaid putra Muhammad, karena saat itu Zaid ini merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata Allah menurunkan larangan menisbatkan diri kepada yang bukan ayah biologis, maka beralih kembali ia kepada nama sesungguhnya, yaitu Zaid bin Harithah. Akan tetapi saking dekatnya, orang-orang dahulu memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, Zaid putra Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu punya putra yang juga sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Usama bin Zaidin bin Harithah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Usama bin Zaid, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ibnu hibbihi, putra dari orang yang juga sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Zaid bin Harithah al-musamma fi suratil Ahzab. Ayah beliau, ayah dari Usama adalah Zaid bin Harithah,
satu-satunya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya tercantum di dalam Al-Quran. Banyak peristiwa sahabat yang dicantumkan dalam Al-Quran dengan segala sababun nuzulnya. Tetapi yang secara soroha namanya tertulis secara teks itu adalah Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sedangkan Usama ini merupakan putra beliau. Adapun ibunya, ummuhu hiya Ummu Aiman hadinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aslinya bernama Barkah. Orang yang sangat dicintai, dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejak kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Beliau lahir dalam keadaan tidak mendapati ayahnya. Di usia yang masih sangat kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggalkan pula oleh ibundanya, dan yang mengasuhnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah Ummu Aiman, Barkah radhiyallahu taala anha, yang merupakan ibu dari Usama bin Zaid, istri dari Zaid bin Harithah. Dari sini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga ini adalah keluarga yang dicintai, disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang ayah merupakan anak angkat Rasulullah, orang kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ibunya atau sang ibu merupakan pengasuh Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya ya ummah, wahai ibunda, saking dekatnya. Yang ketiga, sang anak pun menjadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajat Zaid bin Harithah fa'anjabat minhu Usamah. Ya, tazawwajat Zaid bin Harithah fa'anjabat minhu Usamah. Ya. Ummu Aiman menikah dengan Zaid dan melahirkan Usama bin Zaid. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuruha fi hayati. Di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengunjungi keluarga ini saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yaqulu Anas bin Malik meriwayatkan, qala Abu Bakr ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam li Umar. Ya, Abu Bakar saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, intalik bina ila ummi Aiman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Ayo Umar, pergi bersama kami mengunjungi Ummu Aiman, ibunda dari Usama bin Zaid, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengunjunginya. Falamma intahaina ilaiha bakat faqala laha ma yubkik. Saat sampai di kediaman Ummu Aiman, ketemu dengan Ummu Aiman ini menangis, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar dan Umar bertanya, ma yubkiki? Apa yang membuatmu menangis wahai Ummu Aiman? Ya. Ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar dan Umar, apa yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik. Faqalat, Ummu Aiman kemudian mengatakan, ma abki an la akuna a'lamu anna ma indallahi khairun li Rasulillah. Yang membuatku menangis bukanlah karena saya tidak tahu bahwa apa yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang lebih baik. Walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Akan tetapi yang membuatku menangis sejak kepergiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis wahyu itu akan berhenti dari langit. Ya, maka Abu Bakar dan Umar pun akhirnya tersadar dan ikut menangis. Bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena wahyu sudah berhenti turun dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Syahidnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal di kalangan sahabat sering mengunjungi keluarga ini. Sering mengunjungi rumah Zaid bin Harithah, sering mengunjungi Ummu Aiman, pengasuh beliau, dan mengunjungi Usama bin Zaid. Amma manakibuhu fahiya kathiratun jiddan. Adapun keutamaan dari Usama bin Zaid itu sangat banyak sekali. Awalan, yang pertama, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu Usama bin Zaidin hubban azima. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Usama bin Zaid dengan cinta yang sangat besar. Wa min adillatihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aimullahi in kana Zaid bin Haritha khalikan li imarah wa in kana min ahabbin nasi ilayya. Sungguh Zaid bin Haritha itu adalah orang yang sangat layak dengan kepemimpinan. Kana min ahabbin nasi ilai. Ia di antara orang yang sangat saya cintai. Wa inna hadha, yakni Usama bin Zaid, liman ahabbin nasi ilayya ba'dahu, adalah orang juga yang paling saya cintai setelah kepergian ayahnya. Jadi dua orang ini jamaah sekalian, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin pasukan. Kali pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan untuk memerangi Romawi, yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kaum muslimin adalah Zaid bin Harithah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah ini memang pantas mendapatkan kepemimpinan. Ia adalah orang yang paling saya cintai. Kemudian nanti setelah wafatnya Zaid bin Harithah, saat Usama bin Zaid masih berusia belasan tahun, ia pun ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panglima juga. Padahal pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di belakangnya ada sahabat-sahabat senior. Ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Zubair, ada Tolha, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Usama bin Zaid adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Beliau mengatakan ayahnya adalah orang yang saya sangat cintai, dan putranya yaitu Usama juga adalah orang yang paling saya cintai sepeninggal bapaknya. Wa qala Usama bin Zaid, Usama bin Zaid meriwayatkan juga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhuni wal Hasan fayaqul Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggendongnya, mengambilnya bersama dengan cucu beliau Al Hasan, putra dari Ali dan Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ahibbahuma, ya Allah cintailah kedua anak ini. Fa inni uhibbuhuma, karena sesungguhnya saya mencintai mereka berdua. Hasan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran beliau sangat menyayanginya. Cucu langsung, putra dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Adapun Usama bin Zaid, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia ini tidak memiliki hubungan darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau putra dari Zaid dan Ummu Aiman. Bahkan dalam sejarah disebutkan gennya itu mengikut kepada gen ibunya,
ya, yang kulitnya hitam dan rambutnya keriting radhiyallahu taala anha. Ya, beda dengan bapaknya yang putih, orang Arab, Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Namun putranya Usama radhiyallahu taala anhuma ini ternyata mengikut gennya Ummu Aiman. Ya, mengikut gen ibunya Barkah radhiyallahu taala anha. Ya, ia orang yang kulitnya juga hitam dan rambutnya keriting. Tapi meskipun demikian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekap keduanya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Ya Allah, cintai mereka berdua, sayangi mereka berdua ya Allah, karena sesungguhnya saya pun mencintai mereka berdua. Kalau orang sekarang jamaah sekalian baru berbicara tentang anti rasis, tidak bolehnya orang rasis, itu sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekap sahabatnya ini yang berkulit hitam berambut keriting, termasuk dengan Bilal. Ya, saat Bilal pada peristiwa Fathu Makkah, beliaulah yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas Ka'bah. Di saat pembesar Quraisy yang dahulu begitu sombongnya dengan status sosial yang mereka miliki, dengan warna kulit yang mereka banggakan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memanggil sahabatnya yang kulit hitam dan rambut keriting ini naik ke atas Ka'bah. Inilah ajaran Islam. Apa yang orang-orang sekarang dengung-dengungkan tentang anti rasisme dan seterusnya itu sudah dilakukan, sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajarannya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling bertakwa. Allah tidak pernah mengukur kita dari warna kulit kita. Allah tidak mengukur kita dari harta-harta yang kita miliki. Bukanlah sesuatu yang menjadi indikator bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memiliki warna kulit putih atau wajah yang rupawan. Orang Islam banyak yang rupawan, orang yang non-muslim sekalipun banyak yang rupawan. Bukan juga harta benda, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam banyak yang kaya raya, tetapi orang non-Islam juga banyak yang kaya raya. Tetapi mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang dipilih untuk menjejaki jalan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling bertakwa. Rasulullah mendekap, Rasulullah menggendong anak ini, anak yang secara ras berbeda dengan Rasulullah, berbeda dengan cucunya, tetapi Rasulullah mengatakan, ya Allah, cintai kedua anak ini karena saya pun mencintainya. Nazara Ibnu Umar yauman. Suatu waktu Ibnu Umar pernah mendapati seseorang di dalam masjid. Maka Ibnu Umar tidak kenal dengan anak ini. Ibnu Umar bertanya, man hadza? Siapa anak ini? Lalu orang-orang mengatakan, ama ta'rifu hadza ya Aba Abdurrahman, hadza Muhammad bin Usama. Apakah engkau tidak mengenalnya wahai Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Anak ini adalah siapa? Muhammad bin Usama, putra dari Usama bin Zaid. Jadi Muhammad bin Usama bin Zaid. Kalau Usama dan Zaid ini sahabat Rasulullah, sempat ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Karena indikator dikatakan sebagai sahabat, yang pertama pernah ketemu dengan Rasulullah sebelum wafat, yang kedua beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga meninggal di atas keimanan tersebut. Ada mungkin orang yang pernah ketemu Rasulullah tapi kemudian di penghujung hidupnya ia murtad, maka tidak dikatakan sebagai sahabat. Atau ada orang yang ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tetapi tidak beriman seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ini juga tidak dikatakan sahabat. Kapan terkumpul 3 indikator ini, maka baru dikatakan sebagai seorang sahabat. Zaid bin Harithah termasuk sahabat. Ia ketemu dengan Rasulullah, bahkan menjadi anak angkat Rasulullah, dan meninggal di atas keimanan tersebut. Putranya yaitu Usama bin Zaid yang sementara kita bahas juga merupakan sahabat Rasulullah. Hidup bersama dengan Rasulullah, mendapatkan tugas dari Rasulullah, juga meninggal di atas keimanan tersebut. Sedangkan putranya ini Muhammad bin Usama ini tidak ketemu dengan Rasulullah, sehingga ia tergolong sebagai tabi'in. Ketemunya hanya dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayahnya Usama dan tentu saja Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, lau ra'ahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la ahabbahu. Ibnu Umar perhatikan anak ini, kemudian ia mengatakan, sekiranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan anak ini, berjumpa juga dengan anak ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan mencintainya. Karena keluarga ini adalah keluarga yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nenek, kakek, ayah, semuanya adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai dengan cinta yang sangat besar dan menyebutkan di depan sahabatnya bahwa mereka adalah orang yang paling saya cintai. Meskipun rasnya berbeda, berkulit hitam, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya, ia adalah orang yang paling saya cintai setelah ayahnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur, ada seorang sahabat yang pernah tersilap rasis, ia mengatakan ya ibnas sauda, kepada sahabat yang lainnya, wahai putra kulit hitam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah besar dan mengatakan, innaka mru'un fikal jahiliyah, sesungguhnya pada dirimu itu masih ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan-kebiasaan rasis merupakan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, Islam tidak pernah memandang warna kulit seseorang. Islam tidak pernah memandang ras dan bangsa seseorang, yang merupakan indikator kita mulia atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu semua, bukan perangkat-perangkat duniawi, tetapi adalah bagaimana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kulitnya hitam, meskipun rambutnya keriting, tetapi ia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia orang yang sangat terkenal oleh penduduk langit, maka ia adalah orang yang begitu mulia dibandingkan orang-orang yang lainnya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqulu Aisyah mengatakan, arodan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yunahiya mukhata Usama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ingin mengusap ingus dari Usama. Qalat Aisyah mengatakan, da'ni hatta akuna ana alladhi afal. Ya Rasulullah, biarkan saya yang melakukan pekerjaan itu, mengusap ingusnya Usama, karena Usama masih anak-anak. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah ahibbihi fa inni uhibbuh. Wahai Aisyah, cintai anak ini, sayangi anak ini, karena sesungguhnya saya pun mencintainya. Sering sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di depan orang-orang bahwa ia mencintai Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Usama bin Zaid menyebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhuni fayuq'iduni ala fakhidhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambilku dan mendudukkanku di atas pahanya. Wa yuq'idul Hasan bin Ali ala fakhidhil uhra, dan mendudukkan cucu beliau Hasan bin Ali pada pahanya yang lain. Kemudian thumma yadummuna thumma yaqul Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, rahmatilah
kedua anak ini karena sesungguhnya saya mencintai mereka berdua. Ini lagi-lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Usama bin Zaid bersama dengan cucu beliau Al Hasan. Ini keutamaan yang luar biasa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Usama bin Zaid didoakan secara khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut namanya, menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ia mencintai Usama bin Zaid. Pernah suatu waktu ada kasus pencurian di kota Madinah. Seorang wanita yang mencuri dan sampai kepada nisab hingga harus ditegakkan hukum potong tangan. Orang-orang kasihan melihat wanita ini, ingin melobi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar memaafkan saja. Ya, tidak perlu menjatuhkan pidana hukum atas wanita ini. Saat itu sahabat bingung, berpikir siapa yang bisa bicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepakat bahwa yang paling cocok bicara dengan Rasulullah adalah Usama bin Zaid. Karena Usama ini ma'ruf, diketahui oleh para sahabat adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak akan marah padanya. Rasulullah akan menerima permintaannya karena sahabat tahu betul bahwa Usama bin Zaid ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipilihlah Usama. Usama kemudian menyampaikan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Ia mengatakan sesungguhnya yang membuat binasa Bani Israel adalah kalau orang-orang besarnya yang melakukan pelanggaran mereka tidak tegakkan hukum. Tapi kalau orang-orang kecilnya yang melakukan pelanggaran mereka tegakkan hukum. Lalu kata Rasulullah, sekiranya Fatimah bintu Muhammad yang mencuri, maka saya yang akan memotong tangannya. Syahidnya inti dari hadis ini jamaah sekalian, betapa Usama bin Zaid itu terkenal di kalangan sahabat bahwa beliau merupakan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia yang dipilih untuk bicara dengan Rasulullah. Meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap marah karena ini terkait masalah hukuman, terkait masalah batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan, sekiranya Fatimah bintu Muhammad yang mencuri, ya laqata'tu yadaha, maka saya yang akan memotong tangannya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara manaqib Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ammarahu li'annahu ahlan lil imarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuknya sebagai pemimpin pasukan karena ia memiliki kelayakan dan ahli memimpin. Ammar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usama bin Zaid ala qaumin fata'anu fi imaratih. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usama bin Zaid yang saat itu berusia sekitar 18 tahun untuk menjadi pemimpin pasukan yang akan berangkat ke Romawi, itu banyak yang mempertanyakan kenapa Rasulullah memilih seorang remaja padahal banyak panglima senior. Ada Khalid, ada Sa'ad, bahkan masih ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, yang nama ini adalah nama-nama yang sudah dikenal di kalangan sahabat. Tetapi ternyata Rasulullah justru memilih seorang anak remaja menjadi pemimpin pasukan, yaitu Usama bin Zaid. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui sudah ada percakapan-percakapan yang mempertanyakan kapabilitas dari seorang Usama, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, in tat'anu fi imaratihi faqad ta'antum fi imarati abih min qabli. Kalau kalian menyerang, mempertanyakan kepemimpinannya, maka kalian juga tidak senang dengan kepemimpinan bapaknya dahulu.
yaitu pada peristiwa perang Mu'tah. Wa aimullahi laqad kana khalikan lil imarah. Demi Allah, sesungguhnya mereka ini layak untuk menjadi pemimpin. Wa in kana min ahabbin nasi ilayya, mereka adalah orang yang paling saya cintai, manusia yang paling saya cintai. Wa inna hadza lamin ahabbin nasi ilayya min ba'di, dan anak ini, remaja ini adalah orang yang paling saya cintai setelah kepergian bapaknya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mentasrih di depan sahabat-sahabatnya bahwa anak bapak ini adalah orang yang paling beliau cintai, yaitu Zaid bin Harithah dan Usama bin Zaid. Bahkan di masa kepemimpinan Umar, Umar ini memberikan bagian harta yang banyak kepada Usama bin Zaid dibandingkan kepada putra beliau sendiri, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka Abdullah bin Umar bertanya tentang sikap bapaknya, kenapa justru memberikan bagian yang banyak kepada Usama bin Zaid. Ya, maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ketahuilah wahai putraku, bahwa ayahnya itu lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ayahmu, yaitu Umar. Dan anaknya yaitu Usama bin Zaid lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada anakku, yaitu kamu. Jadi Umar pun tahu betul bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usama. Bahkan Umar, karena Usama ditunjuk menjadi panglima perang saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sebelum wafatnya, Umar lam yalqa Umar bin Khattab Usama bin Zaid qattu illa qala assalamu alayka ayyuhal amir wa rahmatullah. Ya, jadi kalau Umar itu ketemu dengan Usama bin Zaid, selalu beliau mengatakan assalamu alayka ya amir. Ya, assalamu alayka wahai amir, wahai pemimpin, wahai komandan. Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta alayya amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan engkau ditunjuk sebagai pemimpin kami. Ya. Padahal usia Usama itu jauh dari usianya Umar. Dari sisi senioritas, Umar jauh lebih senior dengan keutamaan yang beliau miliki. Tetapi saking ta'zimnya, saking hormatnya Umar atas keputusan Rasulullah, dan tentu saja bukan tanpa pertimbangan, bukan karena kebetulan ia menunjuk Usama bin Zaid, maka setiap kali Umar ketemu dengan Usama bin Zaid, beliau kalau mengucapkan salam mengatakan assalamu alayka ayyuhal amir wa rahmatullah. Assalamualaikum wahai komandan, kalau bahasa kita mungkin, wahai pemimpin. Kenapa kata Umar? Karena engkau lah yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kami sebelum beliau wafat. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Usama bin Zaid ala jaishin azimin ila Mu'tah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Usama bin Zaid dengan pasukan yang besar menuju ke Mu'tah sebagaimana bapaknya dahulu. Di masa kepemimpinan Abu Bakar saat Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar menghadapi problema di masa kepemimpinan atau di masa transisi kepemimpinan beliau. Apa yang tidak didapati di masa Rasulullah? Yang pertama, banyaknya orang-orang yang murtad, terutama suku-suku yang jauh dari pusat kekuasaan kaum muslimin di Madinah. Yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu. Yang ketiga, banyaknya orang yang enggan membayar zakat. Ini problem yang dihadapi oleh Abu Bakar. Sehingga ada sebagian yang mengusulkan agar Abu Bakar menahan pasukan yang akan dikirim ke Mu'tah yang dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk fokus menghadapi problema yang dihadapi oleh Abu Bakar saat itu. Akan tetapi Abu Bakar kemudian mengatakan, ana ahbisu jaishan ba'athahu Rasulullah. Apakah saya berani untuk menahan pasukan yang sudah diutus, sudah dilepas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya tentu saja
tidak akan bisa melawan sesuatu yang besar ini, keputusan besar Rasulullah. Walladzi nafsi biyadi, ya, demi demi yang jiwaku berada di tangannya, ya, li antamilal arabu ahabbu ilayya min an ahbisa jaishan ba'athahu Rasulullah. Menghadapi seluruh bangsa Arab, ya, lebih mudah bagiku daripada menahan pasukan yang sudah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pasukan tersebut adalah pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa min manakibihi sururun Nabi sallallahu alaihi wasallam lidaf'i syubhati anhu. Di antara keutamaan dari Usama bin Zaid, Rasulullah berbahagia tatkala menghilangkan syubhat dari Usama ini. Usama bin Zaid ini pernah diperbincangkan oleh orang-orang Arab saat itu. Kenapa? Karena ia berbeda dengan ayahnya. Ayahnya orang Arab berkulit putih, sementara Usama bin Zaid ini hitam dan berambut keriting. Orang-orang memperbincangkannya. Ini yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Karena kenapa? Karena keluarga ini adalah keluarga yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah sedih sekali, ya, mendengar orang memperbincangkan tentang Usama yang berbeda dengan bapaknya Zaid. Taqulu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan, dakhala alayya qaifun, ya, seorang yang bisa mengecek gen seseorang, apakah betul anaknya atau bukan. Dalam satu riwayat disebut dari Bani Mudlij, ya. Beliau, ya, dari Bani Mudlij ini tahu membaca gen, ya. Saat itu belum ada pemeriksaan DNA, ya, untuk memastikan darah seseorang ini betul-betul darah dagingnya. Itu ada di tanah Arab satu suku namanya suku Mudlij, ya, pintar membaca, ya, membaca jejak, pintar membaca gen, ya. Satu suku dengan sahabat Rasul Suraqah bin Malik, ya, datang dari Bani Mudlij ini atau suku Mudlij ini. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidun wa Usama bin Zaid wa Zaid bin Haritha muttaji'an, ya. Saat itu Usama dan bapaknya Zaid bin Haritha ini lagi baring. Diperhatikan oleh qaif ini, pembaca gen ini. Lalu ia mengatakan, inna hadhil aqdam ba'duha min ba'd. Sesungguhnya kedua kaki ini atau kaki dari kedua orang ini adalah berasal dari satu sama yang lainnya. Maksudnya, ya, betul bahwa Usama bin Zaid ini adalah putra dari Zaid bin Haritha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasurra bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajabahu fa akhbara bihi Aisyah. Rasulullah senang sekali, ia mendengar jawaban atau hasil investigasi, ya, dari qaif ini, bahwa betul bahwa Usama bin Zaid ini adalah putra dari Zaid bin Haritha, saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usama bin Zaid. Masih begitu banyak pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala keutamaan Usama bin Zaid. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihnya untuk menikah dengan Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini adalah orang yang banyak diperebutkan oleh orang Arab saat itu, ya, banyak yang melamarnya, ya, hingga akhirnya Fatimah itu datang minta pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Aba Jahmin khatabani, ya, wahai Rasulullah, ada dua orang yang mau melamar saya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma Abu Jahmin fala yadau asahu ala atiki. Adapun Abu Jaham itu dia tidak pernah mengistirahatkan tongkatnya, biasa mukul orang. Wa amma Muawiyah tu, ya, fasu'lukun la malalahu. Sedangkan Muawiyah itu orang tidak ada uangnya, orangnya miskin. Ingkihi Usama bin Zaid, menikahlah dengan Usama bin Zaid. Nah, ini yang rekomendasikan langsung, yang memilihkan langsung adalah Usama
adalah Usama bin Zaid. Ya, inkihi Usama fanakahtuhu faja'alallahu fihi khairan. Ya, maka menikahlah ya, Fatimah binti Qais dengan Usama bin Zaid atas pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendapatkan kebaikan yang banyak dalam rumah tangganya. Tentu saja Rasulullah bukan ya, asal-asalan memilihkan suami bagi Fatimah binti Qais. Ya, ia memilih laki-laki terbaik, yaitu Usama bin Zaid. Saya kira pemirsa, inilah yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini tentang satu sosok mulia, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, Usama bin Zaid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.